Ya, selamat siang. Kita bertemu lagi di episode yang keempat tentang penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa episode kita akan bahas di dalam video-video nanti tentang penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Ya. Saat ini kita masuk yang keempat. Kalau yang ketiga kemarin kita bahas tentang kasus Pak Nyoman, Nyoman Sukena, yaitu tentang landak Jawa, yang kemudian diputus oleh majelis hakim untuk dibebaskan, ya karena dianggap tidak ada unsur kesengajaan. Ya, bagus sekali putusan majelis hakim, eh, sangat utuh. Yang menjadi menarik adalah ketika jaksa ditanya oleh jurnalis, dia mengatakan tidak kasasi karena sesuai dengan tuntutannya. Ternyata jaksa menuntut bebas. Lah ini yang aneh. Ya, kenapa anehnya begini? Kasus ketika di kepolisian kan selalu dikonsultasikan dengan jaksa. Ya, lalu jaksa menjadi filter dari kasus itu. Apakah kasus ini bisa diangkat ke persidangan atau tidak? Saat itu mengatakan jaksa yakin bisa. Bahkan nahan lagi. Pak Nyoman ditahan itu di polisi dan di kejaksaan. Lalu tiba-tiba setelah menjadi rame, viral dan sebagainya, tuntutannya bebas. Nah, tuntutan bebas kemudian setelah hakim bebas, jaksa mengatakan sama dengan tuntutan. Nah, ini saya jadi bingung. Jaksa nggak berjasa lah dalam kasus ini. Yang hebat itu adalah hakimnya. Kalau Anda sejak awal mengatakan kasus ini tidak bisa jalan, tidak perlu sampai ke pengadilan. Dan ini soal penahanan loh ini. Saat ini penahanan itu sudah menjadi barang biasa. Pada tujuan penahanan adalah supaya tidak menghilangkan barang bukti. Ya, satu tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri. Kalau kalau kemudian dituntut bebas, kenapa Anda menahan? Pak Nyoman dibebaskan ditangguhkan penahanannya oleh pengadilan. Ya, ini menarik sekali ya. Saat ini kan pemerintahan yang baru ini kan banyak sekali pencitraan supaya siapa tahu mendapat telepon dari istana kan begitu ya. Untuk jabatan-jabatan yang lebih naik gitu ya. Saya nggak tahu ini kasus kok ada satu artikel yang bagus di Kompas kemarin. Saya lupa ditulis siapa. Bubarkan Fakultas Hukum. Itu menarik sekali, saya setuju. Ya, karena rupa-rupanya para aparat penegak hukum sudah nggak bisa melihat hukum dan keadilan. Yang bisa dilihat adalah peraturan dan bagaimana kemudian mendapat kredit poin dari peraturan itu. Padahal hukum bukan itu, keadilan bukan itu. Ya, atau mungkin kurikulum fakultas hukum yang harus diperhatikan untuk diganti. Lalu kita kaitkan kasus Pak Nyoman Sukena dengan Bu Supriyani, guru honorer. Ini dakwaannya 351 ayat 1. Itu penganiayaan ringan. Ancaman hukumannya kalau tidak salah 2 tahun 6 bulan. Kan nggak perlu ditahan. Di kepolisian ditahan. Di kepolisian tidak ditahan. Di kejaksaan ditahan. Lalu ketika ditanya oleh jurnalis kenapa harus ditahan, supaya cepat dilimpahkan ke pengadilan. Pertanyaan kembali, ini penganiayaan ringan di bawah 5 tahun, kenapa harus ditahan? Yang tadi Pak Nyoman Sukena juga ditahan. Ini juga ditahan, kalau Pak Nyoman Sukena lebih dari 5 tahun. Ini 2 tahun 6 bulan, di kepolisian tidak ditahan, kalau Pak Nyoman kan ditahan. Ya, ini kan jadi amburadul, penegakan hukum di Indonesia menjadi amburadul.
Saya tidak mau terlibat di dalam kasusnya, pembuktiannya dan sebagainya. Saya hanya menyoroti, ini penganiayaan ringan, kenapa harus ditahan? Oleh pengadilan kemudian ditangguhkan penahanannya. Saya setuju sekali. Majelis hakim bijak sekali. Ya, ditangguhkan. Karena itu jangan kemudian mengatakan sama dengan keinginan saya lagi. Sudah lain ini kasus pertempuran di Guru Honorer Supriyani yang saat ini jadi ramai dengan demo-demo banyak guru di Sulawesi. Ya menurut saya saat ini kemudian ya tidak, kalau tidak viral tidak ada keadilan. Hati-hati dengan sikap masyarakat yang semacam ini. Nanti kita akan bahas. Ya, itu tadi dua kasus antara Pak Nyoman Sukena dengan Bu Supriyani. Nanti sebentar lagi kita akan coba ungkap lagi kasus tentang kasus lingkungan hidup di Jepara. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi satu potret yang utuh bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini.